Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, di mana anggota berkontak kelompokkan saya sendiri Muhammad Imam Samudra sebagai moderator juga sebagai materi, dan rekan saya Ahmad Zaini sebagai pemateri juga. Pada kali ini kami akan memprediksi ukuran pakaian menggunakan algoritma KKN, decision tree, dan juga random forest. Lanjut saja langsung pada kodenya, yaitu pada April Library digunakan selama proses pengolahan data. Terus yang kedua membuat dataset, yaitu digunakan untuk library pandas. Terus yang ketiga ini menampilkan 5 data pertama, yaitu struktur data awal dataset, nama atribut, serta beberapa contoh yang digunakan dalam proses klarifikasi. Terus yang keempat mengetahui dimensi dataset, yaitu menentukan jumlah baris dan juga kolom. Terus informasi dataset bagian 5 ini memastikan tidak terdapat nilai kosong pada value-nya. Terus statistik deskripsi pada nomor 6, yaitu gambaran data untuk data numerik seperti nilai rata-rata, nilai minimum, dan juga nilai maksimum. Terus selanjutnya ada exploratory data analysis, yaitu yang 71 ini memeriksa missing value, yaitu untuk memastikan value dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat nilai yang kosong pada setiap atribut. Terus 7.2 distribusi kelas target. Nah, pada distribusi kelas target ini kita dapat melihat pada outputnya, di mana pada ukuran itu dari XS sampai XXL itu jumlah datanya sama, yaitu 20,0. Selanjutnya distribusi fitur numerik 7.3, yaitu digunakan untuk melihat persebaran data pada fitur numerik dari distribusi WEX, distribusi EGEX, dan distribusi HEX. Selanjutnya 7.4 exploit fitur numerik. Pada open ini kita dapat melihat bahwa digunakan untuk mengidentifikasi kemungkinan adanya data pencarian atau outlier-nya itu. Terus korelasi antar fitur, yaitu pada outputnya itu untuk korelasi positif yang cukup kuat antara WEG dan juga HEX, yang berarti secara umum mempengaruhi tinggi seseorang, berat badannya akan cenderung lebih besar. Terus selanjutnya penanganan misi value, yaitu untuk missing value tersebut akan diisi menggunakan nilai dari median agar distribusi data tetap terjaga. Terus ada label encoding, yaitu untuk algoritma memerlukan data target dalam bentuk numerik. Atribut size diubah menjadi nilai numerik untuk menggunakan label pada encoding itu. Seperti L, nilainya sama 0 sampai ke EXL itu nilainya 5. Terus menentukan variabel fitur dan juga target. Nah, untuk sebagai fitur X itu sebagai target, dan Y itu untuk fitur itu sebagai Y dan target itu sebagai Y. Mohon maaf, untuk fitur itu sebagai X dan juga target itu sebagai Y. Terus selanjutnya ada fitur scaling, yaitu untuk menentukan agar seluruh fitur numerik memiliki skala yang seragam. Untuk tahap ini algoritma KKN yang digunakan perhitungan jarak antar data. Terus ada 8.5 pembagian data latih dan uji, yaitu untuk dataset itu dibagi menjadi data latih 80% dan diuji untuk datanya 20%. Terus data itu dilatih untuk membangun model, sedangkan data diuji untuk mengevaluasi performa model. Selanjutnya algoritma KKN yang akan disampaikan oleh rekan saya Ahmad Zaini. Terima kasih.
Saya Ahmad Zaini akan melanjutkan penjelasan untuk model trainingnya, yaitu yang pertama ada K-nearest neighbor atau KNN. Alasan pemilihan modelnya ini karena KNN dipilih karena ukuran dataset Cloudest ini datanya masih kecil dan mungkin untuk pemilihan tetangga terdekatnya nanti masih bisa lah. Dan untuk K atau neighbornya nanti kami pakai 5 untuk model KNN-nya. Dan kemudian di sini kami lakukan trainingnya di sini. Kemudian ada testingnya menggunakan data testing dan ini ada evaluasinya. Akurasinya sekitar 0,45%, 0,45 atau 45%. Kemudian precisionnya ada 51%, recallnya ada di 45%, dan advance score-nya ada di 45% juga. Dan ini untuk klasifikasi reportnya, dia sangat handal untuk memprediksi untuk label XXL, mendapatkan skor 100% untuk precisionnya. Dilihat dari confusion matrix-nya KNN. Nah, di sini bisa dilihat datanya masih tidak terlalu akurat untuk memprediksi beberapa contoh testing dari labelnya. Nah, ini masih kurang. Dan kita coba dengan model lain, yaitu decision tree. Alasan pemilihan algoritma ini yaitu karena bisa menangani hubungan antar atribut tanpa memerlukan asumsi hubungan linear. Dan untuk ini juga termasuk klasifikasi model. Dan kemudian kita training dengan random state sebanyak 42. Kemudian kita prediksi dengan data testing. Kemudian ini bisa dilihat untuk akurasinya. Bisa dilihat sedikit lebih baik dari KNN. Untuk akurasi sekitar 58%, precisionnya sekitar 57%, recallnya sebanyak 58%, dan advance score-nya sekitar 52%. Dan untuk di sini classification report-nya label L mendapatkan precision 1. Bisa dicek juga di confusion matrix-nya. Dan di sini bisa dilihat untuk beberapa prediksi dia lumayan agak bagus di bagian sini. Dan prediksi dengan actual tabelnya ini lumayan. Ya, jadi dia performanya signifikan dengan akurasi 58,33%. Beda dengan KNN sebanyak berapa tadi? 48%. Next kita coba algoritma random forest. Alasannya pemilihan algoritma ini yaitu pengembangan dari decision tree. Jadi masih kerabat dekat dari decision tree. Kita coba karena di sini juga banyak pohon keputusan. Jadi mungkin apakah lebih baik kita coba prediksi. Pertama kita testing. Kita latih dulu. Kemudian kita testing dengan data test. Dan di sini ada evaluasinya. Dan bisa dilihat tidak lebih baik rupanya dari decision tree. Dan untuk confusion matrix-nya di sini bisa dilihat dia lumayan agak menyimpang juga. Dan di sini untuk hasil analisanya bisa dilihat yaitu akurasinya 45%. Jadi tidak lebih baik, tidak lebih bagus dari decision tree yang sebanyak akurasinya 58%. Ya, seperti itu. Dan kemudian untuk mempermudah mana pemilihan model yang terbaik, di sini kami lakukan komparasinya. Nah, di sini bisa dilihat untuk k-nearest neighbor rata-rata di 0,45 dan decision tree yang dikatakan bisa lebih tinggi yaitu sebanyak sekitar 0,58 atau 58%. Ya, rata-ratanya seperti itu. Dan random forest seperti ini 45%-an, tidak lebih baik dari dua model ini. Jadi untuk visualisasinya bisa dilihat decision tree lebih tinggi dan advance score-nya juga decision tree lebih tinggi. Nah, jadi dari hasil uji coba ini tadi didapatkanlah hasil untuk algoritma decision tree memberikan performa terbaiknya sekitar 58,33%.
dan jadi kami menggunakan model decision tree untuk dataset kami, yaitu ukuran baju nanti berdasarkan 3 fitur dan 1 label. Baik, terima kasih. Mungkin sekian penjelasan dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.